Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hakim. NIM saya 2122375637. Di sini saya ingin mempresentasikan struktur data untuk pertemuan 8 dengan judul pengurutan. Pengurutan atau bahasa Inggrisnya itu sorting. Untuk melakukan proses pengurutan dapat menggunakan 4 metode di bawah ini. 1. Bubble sort, 2. Selection sort, 3. Quick sort, 4. Merge sort. Bubble sort adalah suatu metode pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya. Misalkan ada data-data sebagai berikut: 5, 34, 32, 25, 75, 42, 22, 2. Kita ingin melakukan pengurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar dari ke-8 data tersebut. Ada beberapa langkah sampai dengan data tersebut urut dan menghasilkan data sebagai berikut: 2, 5, 22, 25, 32, 34, 42, 75. Selection sort adalah suatu metode pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya sampai ke elemen yang terakhir. Jika ditemukan elemen lain yang lebih kecil dari elemen sekarang, maka catat posisinya dan langsung tukar. Misalkan ada data-data sebagai berikut: 5, 34, 32, 25, 75, 42, 22, 2. Daftar bilangan di atas masih belum urut dari kecil ke besar, yang nantinya hasil akhirnya 2, 5, 22, 25, 32, 34, 42, 75. Quick sort, algoritma pengurutan yang tercepat dan populer, dan karena kecepatannya lah maka disebut quick sort. Akan tetapi walaupun rata-rata algoritma ini lebih cepat daripada algoritma sort yang lainnya, dalam beberapa kasus ia dapat menjadi lebih lambat, khususnya jika jumlah datanya sedikit. Quick sort membandingkan suatu elemen disebut pivot dengan elemen yang lain dan menyusunnya sedemikian rupa hingga elemen-elemen lain yang lebih kecil dari pivot tersebut terletak di sebelah kirinya dan elemen yang lebih besar dari pivot terletak di sebelah kanan. Merge sort atau cell sort. Merge sort biasanya digunakan untuk jumlah data yang besar dengan membagi-bagi menjadi sub-sub bagian mulai dari sedikit elemen hingga keseluruhan elemen tersebut menjadi data yang sudah urut. Sortir ini digunakan bila kapasitas memori tidak sanggup untuk menampung seluruh data yang akan disortir. Di sini saya ingin mempresentasikan struktur data untuk pertemuan 9 dengan judul stack. Stack atau tumpukan adalah kumpulan data yang seolah-olah diletakkan di atas data yang lain. Kita bisa menambahkan data dan menghapus data melalui ujung yang sama yang disebut ujung atas tumpukan. Operasi dasar stack. Ada dua operasi dasar yang bisa dilaksanakan pada sebuah tumpukan, yaitu operasi menyisipkan data push dan operasi menghapus data pop. Push, perintah push digunakan untuk memasukkan data ke dalam tumpukan. Misalkan kita mempunyai data-data 3, 25, dan 9 dalam tumpukan dengan posisi 3 paling bawah dan 9 paling atas, dan kita akan memasukkan data 34 ke dalam tumpukan tersebut dan data 34 akan diletakkan di atas 9. Pop. Perintah pop adalah operasi untuk menghapus elemen yang terletak pada posisi paling atas dari sebuah tumpukan. Notasi stack. Salah satu pemanfaatan tumpukan adalah untuk menulis ungkapan dan menggunakan notasi tertentu. Cara penulisan ungkapan dapat menggunakan notasi infix, prefix, atau postfix. Infix operator ditulis di antara dua operan. Prefix operator ditulis sebelum kedua operan yang akan disajikan. Postfix operator ditulis sesudah kedua operan yang akan disajikan. Operator adalah lambang operasi matematis, penambah, pengurangan, pengali, dan sebagainya. Operan adalah nilai data atau variabel penampung nilai data. Seorang ahli matematika yang bernama Jan Lukasiewicz mengembangkan suatu cara penulisan ungkapan numeris yang kemudian dikenal dengan nama notasi prefix. Prefix operator ditulis sebelum kedua operan yang akan disajikan. Perhatikan contoh dari notasi infix dan prefix berikut ini. Infix A plus B, prefix plus AB. Infix A plus B means C, prefix min plus ABC. Infix A plus B
kurung C min D tutup kurung. Prefix plus AB min CD. Notasi lain yang merupakan kebalikan dari notasi prefix adalah notasi postfix. Operator ditulis sesudah kedua operan yang akan disajikan. Perhatikan contoh dari notasi infix dan postfix berikut ini. Infix 16/2, postfix 16/2 garis miring, dan seterusnya. Contoh soal stack. Tanda kurung 2 plus 4 kali 5. Last in, first out, LIFO. Di sini saya ingin mempresentasikan struktur data untuk pertemuan 10 dengan judul QEW. QEW sama dengan antrian. QEW adalah sebuah linear list dari elemen-elemen data yang penghapusannya dilakukan di bagian paling depan antrian, front atau head, dan penambahan elemen data dilakukan di bagian belakang antrian, rear atau tail. QEW adalah ordered list dengan penyisipan di satu ujung, penghapusan di ujung lain. Ordered list, elemen yang dapat diakses disisipkan atau dihapus di sembarang posisinya. Penggunaan QEW. 1. Simulasi antrian di dunia nyata, antara lain lalu lintas udara untuk tinggal landas, take off, dan pendaratan landing. Antrian pembelian tiket di depan loket untuk bis, kereta api, bioskop. Antrian mobil di depan gerbang jalan tol. Antrian kendaraan di jalanan umum. 2. Sistem produksi. Barisan bahan atau komponen yang akan diproses suatu mesin. Barisan bahan atau komponen yang akan diproses manusia. 3. Sistem komputer. Pemrosesan banyak job tugas pada sistem multiprogramming. Berbeda dengan stack tumpukan yang menganut prinsip LIFO, maka QEW memiliki prinsip FIFO, first in first out. Dapat kita lihat sebuah antrian di sebuah loket yang berjalan dengan tertib. Di sana berlaku prinsip yang duluan antri, dia yang pertama kali dilayani. Meskipun prinsip kerjaan sama, namun pada QEW tidak dikenal istilah maju selangkah seperti pada antrian yang biasa kita lakukan ketika akan membeli karcis bioskop, karena setiap elemen akan tetap berada di tempatnya meskipun di ujung depan antrian sudah dilayani. Jadi seakan-akan pelayanlah yang menghampiri mereka. Karakteristik QEW. Karakteristik penting antrian adalah 1. Elemen antrian, yaitu item-item data yang terdapat elemen antrian. Front. 2. Front, elemen terdepan dari antrian. 3. Tail, elemen terakhir dari antrian. 4. Jumlah elemen pada antrian, count. 5. Status antrian. Kondisi antrian yang menjadi perhatian adalah 1. Penuh. 2. Kosong. Kondisi QEW penuh. Bila elemen pada antrian mencapai kapasitas maksimum antrian, pada kondisi ini tidak mungkin dilakukan penambahan ke antrian. Penambahan elemen menyebabkan kondisi kesalahan overflow error kosong. Bila tidak ada elemen pada antrian, pada kondisi ini tidak mungkin dilakukan pengambilan elemen dari antrian. Pengambilan elemen menyebabkan kondisi kesalahan underflow error. Operasi QEW. Struktur data QEW setidaknya harus memiliki operasi-operasi sebagai berikut. NQEW memasukkan data ke dalam antrian. DQEW melakukan mengeluarkan data terdepan dari antrian. Clear menghapus seluruh antrian. Is empty memeriksa apakah antrian kosong. Is full memeriksa apakah antrian penuh. Operasi QEW. Contoh yang tidak kalah penting dalam proses kerja komputer adalah saat terjadi time sharing, yaitu beberapa program dengan prioritas yang sama akan mendukung pada QEW menanti giliran untuk diproses. Gambar di atas merupakan skema diagram sebuah QEW. Struktur data QEW memperhatikan dua fungsi operasinya, yaitu insert in QEW dan delete from QEW. Sirkuler QEW. Jika diikuti langkah per langkah pada contoh cara kerja QEW, dapat dimengerti bahwa untuk menghemat penggunaan ruang memori, sebuah QEW dibuat memutar sirkuler. Setiap penambahan elemen dan QEW insert akan mengakibatkannya berubahnya nilai rear, dan penghapusan setiap elemen dalam QEW akan mengakibatkan berubahnya nilai front.
Penambahan elemen yang melebihi jumlah memori yang disediakan akan mengakibatkan kesalahan overflow error, dan sebaliknya penghapusan elemen dalam keadaan kue-kue hampa akan mengakibatkan kesalahan underflow error. Dekue atau dequees atau double kue atau dek adalah sebuah kue-kue yang posisi pemasukan dan penghapusan elemen datanya bisa dilakukan dari kedua ujung linear disknya atau diistilahkan dengan double end kue-kue. Ujung kiri diistilahkan dengan left dan ujung kanan diistilahkan dengan right. Dua jenis DEC yakni satu input restricted DEC, dua output restricted DEC yang merupakan pertengahan antara kue-kue dan DEC. Satu input resist DEC adalah DEC yang operasi pemasukan elemen datanya hanya dapat dilakukan di satu ujung kanannya, tapi dapat menghapus dari kedua ujungnya. Output resisted DEC adalah DEC yang operasi pemasukan elemen datanya dapat dilakukan melalui kedua ujungnya, left dan right, tetapi hanya dapat menghapus dari ujung kanan. Sama dengan kue-kue, bila operasi penghapusan dilakukan terhadap elemen hampa pada DEC, maka kesalahan yang terjadi adalah underflow error. Sedangkan bila operasi pemasukan data dilakukan terhadap DEC yang sudah penuh, maka kesalahan yang terjadi adalah overflow error. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.